anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema yang ketiga, ayo menjadi penemu, pembelajaran yang kedua. Tetap semangat belajar di rumah, persiapkan diri kalian belajar dengan baik. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Zaman dulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengar lagu lewat radio. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Ayo berdiskusi. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Lani belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Meski berhak mendengar lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapat pendidikan. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab?
kita bisa melihat gambar pertama, yaitu anak sekolah, anak SD yang menaiki sepeda motor. Apakah di sini anak-anak ini menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, ya, mereka belum menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab karena mereka sebenarnya belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Apakah mereka melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM. Nah, di gambar berikutnya, gambar kedua, kalian bisa melihat seorang anak yang pada saat ujian, dia melihat jawaban dari buku atau kertas lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan ketika saat ujian. Nah, di sini anak ini apakah sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, karena ia mewujudkan hak mendapat nilai tinggi dengan cara yang salah. Apakah anak ini melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai, sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jika kita tidak melaksanakannya, maka bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Tahukah kamu mengapa tombol radio berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Sekarang kita akan berlatih soal-soal tentang lingkaran. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Tentukan luas lapangan tersebut. Rumus mencari keliling adalah 2 kali Pi kali R. Yang sudah diketahui kelilingnya adalah 88. Maka 88 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Nah, 88 sama dengan 44/7 kali R. R sama dengan 88 kali 7/44. R sama dengan 14 meter. Luas sama dengan Pi kali R kuadrat. Maka L sama dengan, luasnya sama dengan 22/7 kali 196. L sama dengan 616 meter persegi. Jadi luas lapangan tersebut adalah 616 meter persegi. Sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm. Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Jarak rumusnya keliling lingkaran kali jumlah putaran. Jarak sama dengan 2 kali 3,14 kali 30 kali 100 sama dengan 188,4 kali 100 sama dengan 18.840 cm. 18.840 cm bila dibuat ke dalam bentuk meter sama dengan 188,4 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 188,4 meter. Pak Edi akan membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran.
Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah Rp50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon? Nah, rumus keliling pi kali diameter. Keliling sama dengan 22/7 kali 56. Keliling sama dengan 176 meter. Jumlah pohon sama dengan keliling per jarak antar pohon. Tadi kelilingnya 176 per jarak antar pohonnya per 2 menjadi 88 pohon. Jadi jumlah pohon sama dengan 176 per 2 sama dengan 88 pohon. Biaya membeli pohon 88 kali Rp50.000 sama dengan Rp4.400.000. Rp4.400.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon adalah Rp4.400.000. Sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah Rp30.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Rumus keliling 2 kali pi kali R. 88 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. 88 sama dengan 44/7 kali R. R sama dengan 88 kali 7/44. R sama dengan 14 cm. Nah, luasnya pi kali R kuadrat menjadi 22/7 kali 196 sama dengan 616 meter persegi. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah 616 kali Rp30.000 sama dengan Rp18.480.000. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput adalah Rp18.480.000. Pak Doni memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki jari-jari 10 meter. Rencananya di pinggir kolam tersebut akan diberi pagar dari bambu. Biaya untuk membuat pagar bambu adalah Rp35.000 per meter. Hitunglah biaya yang Pak Doni butuhkan. Keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Keliling sama dengan 2 kali 3,14 kali 10. Ya, kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita mempergunakan rumus pi-nya 3,14. Jadi keliling sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 sama dengan 62,8 meter. Biaya pagar 62,8 kali Rp35.000 sama dengan Rp2.198.000. Jadi biaya yang Pak Doni butuhkan adalah Rp2.198.000. Dari radio kamu juga dapat belajar musik. Lagu-lagu yang kamu dengarkan akan semakin memperkaya pengetahuanmu tentang musik. Kalian di rumah bisa mempergunakan alat musik yang kalian miliki untuk berlatih memainkan lagu Mariam Tomong. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up.
Time is barely on